Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nabila, Stambuk 1977019. Baik, di sini saya akan melakukan beberapa tutorial pewarnaan pada bakteri. Adapun pewarnaan yang pertama yaitu pewarnaan sederhana. Kenapa dikatakan pewarnaan sederhana? Karena di sini itu hanya menggunakan satu jenis zat warna saja. Nah, beberapa jenis zat warna yang sering digunakan itu seperti methylene blue, kristal violet, atau safranin. Prosedur dari pewarnaan sederhana ini tuh tergolong cepat dan mudah sehingga sering digunakan. Nah, tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi morfologi dari sel bakteri, apakah dia termasuk basil, kokus, atau spiral, dan juga untuk mengidentifikasi koloni dari bakteri tersebut. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan di sini yaitu cat kristal violet, alkohol, air, bunsen, objek las, ose, pinset, dan sampel dari bakteri tersebut. Nah, bakteri yang saya gunakan di sini adalah Staphylococcus aureus. Pertama-tama kita nyalakan dulu api bunsennya. Setelah itu kita mengambil ose dan kita panaskan. Tujuan dari memanaskan ose ini yaitu untuk mensterilkan ose tersebut. Setelah dirasa cukup, kita mengambil objek las. Objek lasnya di sini saya beri tanda kotak. Setelah itu, saya panaskan kembali osenya. Kemudian, saya mengambil sampel bakterinya. 3-5 ose. Setelah itu, saya letakkan dalam kotak pada objek las tersebut. Kita ratakan. Setelah itu, dengan bantuan pinset, kita fiksasi di atas bunsen sampai dia benar-benar kering, tapi tidak sampai gosong. Setelah dirasa cukup, kita mengambil kristal violet. Di sini saya akan meneteskan menggunakan pipet tetes pada preparat tersebut. Kita ratakan selama 3 menit. Setelah itu, preparat tersebut kita sterilkan dengan cara menyiramkan air sampai bersih. Setelah dirasa cukup, kita kering anginkan. Setelah kering, kita dapat mengamati preparat tersebut pada mikroskop dengan perbesaran lensa objektif 100 kali. Kita masuk ke pewarnaan yang kedua, yaitu pewarnaan gram. Jadi tujuan untuk pewarnaan ini yaitu untuk membedakan bakteri yang termasuk gram positif dan yang termasuk gram negatif. Jadi pada air pewarnaan nanti, apabila dia berwarna merah, maka termasuk bakteri gram negatif. Apabila dia berwarna ungu, maka termasuk bakteri gram positif. Jadi karena kemampuan dari pewarnaan ini untuk membedakan jenis bakteri tersebut, sehingga dia disebut dengan pewarnaan diferensial. Jadi terdapat 4 reagensia pada pewarnaan ini, yaitu ada zat warna primer, kristal violet, mordan yaitu lugol, peluntur yaitu etil alkohol 96%, dan zat warna kontras yaitu safranin. Adapun alat yang akan saya gunakan yaitu objek las, cawan Petri, bunsen, dan ose. Adapun bahan yang akan saya gunakan yaitu aquades, kristal violet, lugol iodin, safranin, dan alkohol 98%. Pertama, kita nyalakan api bunsennya. Setelah itu, kita mensterilkan objek las di atas api bunsen tersebut. Setelah itu, kita mengambil aquades menggunakan ose. Kita letakkan pada objek las tersebut. Setelah itu, kita mensterilkan bakteri pada cawan Petri di atas api bunsen. Setelah itu, kita mensterilkan kembali ose dan mengambil bakteri pada cawan Petri. Kemudian kita letakkan pada objek las secara melingkar.
jangan menumpuk, jangan sampai menumpuk. Setelah itu kita keringkan objek gelas ini di atas bunsen. Kita panaskan dan tunggu hingga kering. Lalu kita masuk ke tahap pewarnaan. Ambil kristal violet menggunakan pipet tetes. Kemudian tetes pada objek gelas tersebut hingga menutupi cetakan. Kemudian tunggu 1 menit, lalu kita bilas menggunakan aquades. Setelah itu kita mengambil lugol iodin. Menggunakan pipet tetes, kita teteskan hingga menutupi cetakan selama 5 detik, kemudian kita bilas menggunakan aquades. Setelah itu kita mengambil alkohol 98%. Kita alirkan, lalu kita bilas menggunakan aquades. Setelah itu kita mengambil warnaan safranin. Tetes hingga menutupi. Lalu kita bilas menggunakan aquades. Tahap pewarnaan telah selesai. Lalu objek gelas tersebut kita keringkan. Sambil kita tap-tap bagian yang basah tersebut. Tapi jangan di bagian bakterinya. Setelah itu kita letakkan di slide dryer. Tunggu sampai kering. Nah, setelah itu objek sudah dapat diamati dengan perbesaran 100 kali. Kita masuk ke pewarnaan yang ketiga, yaitu pewarnaan negatif. Jadi pewarnaan negatif ini dia praktis, karena kenapa? Tidak perlu difiksasi panas. Jadi tujuan dari pewarnaan ini yaitu untuk mengidentifikasi morfologi dan koloni dari bakteri. Jadi prinsipnya itu, pewarnaan ini itu tidak akan menembus atau berikatan dengan dinding sel dari bakteri. Kenapa? Karena ketika pH-nya netral, bakteri ini akan bermuatan negatif, sedangkan dari zat pewarna ini juga akan bermuatan negatif, sehingga ketika bertemu maka dia akan terjadilah tolak menolak. Nah, karena tolak menolak tersebut sehingga bakteri ini tidak akan berwarna, sedangkan yang berwarna itu adalah latar dari bakteri tersebut yang akan berwarna hitam. Jadi pada pewarna negatif ini yang digunakan itu adalah tinta India. Nah, jadi tahap prosedurnya itu yang pertama kita mengambil tinta India ini menggunakan dengan pipet tetes. Lalu pada objek gelas kita letakkan di tepi. Setelah itu kita mengambil koloni bakterinya menggunakan ose yang sudah disterilkan. Kita letakkan pada objek gelas bersama dengan tinta India tadi. Setelah itu kita membuat hapusan tipis pada objek gelas tersebut. Nah, terbentuklah hapusannya berwarna hitam. Setelah itu kita keringkan objek gelas tersebut di udara. Setelah kering, objek gelas tadi boleh kita amati di mikroskop. Baik, selanjutnya kita masuk ke pewarnaan kapsul. Jadi pewarnaan kapsul ini itu untuk melihat kapsul dari suatu bakteri patogen. Nah, apabila bakteri patogen ini itu memiliki kapsul, maka akan meningkatkan virulensi dari bakteri tersebut dan akan membuat bakteri itu resisten terhadap fagositosis. Nah, karena kapsul ini itu tidak berwarna, maka dibutuhkan pewarnaan khusus. Terdapat 2 reagensia, yaitu zat warna primer yaitu tinta India atau negrosi, dan zat warna kontras yaitu safranin atau air fusin. Nah, pewarnaan ini itu tergolong sulit karena kapsul ini tuh mudah larut dalam air dan tidak boleh difiksasi panas karena itu akan membuat selnya mengkerut dan rusak.
Adapun prosedurnya itu yaitu saya menyiapkan susu basi yang di dalamnya itu terdapat yang dimana kita akan memperoleh bakteri berkapsul. Setelah itu menggunakan pipet tetes kita mengambil cairan tersebut, susu basi itu, kemudian kita teteskan pada objek kelas. Lalu kita keringkan pada suhu ruangan saja. Lalu kita mengambil kristal violet. Kita teteskan selama 5-7 menit. Setelah itu, karena ada kelebihan zat warna tadi itu, maka kita cuci dengan CuSO4 5H2O 20%. Setelah itu kita keringkan dengan kertas isap. Setelah dirasa sudah kering, objek kelas tersebut bisa kita amati dengan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Baik, selanjutnya kita masuk ke pewarnaan yang kelima, yaitu pewarnaan tahan asam. Nah, pada pewarnaan tahan asam ini saya menggunakan APD handscoon, masker, dan jas lab. Jadi, adapun alat dan bahannya itu yaitu tusuk gigi, bunsen, objek kelas, pensil, air, reagen Ziehl-Neelsen yaitu carbon fusion 1%, asam alkohol 3%, dan methylene blue. Jadi pertama kita buat dulu sediaan dahak atau sputumnya. Adapun prosedurnya itu, pertama kita fiksasi dulu objek kelasnya ini, yang sudah kita berikan sampel kotak menggunakan pensil. Setelah itu kita mengambil sampel dahak yang purulen. Di sini menggunakan tusuk gigi. Kita letakkan pada tempat objek kelasnya. Kita sebar secara spiral kecil-kecil pada objek kelas, lalu kita tunggu hingga kering. Kita lanjut ke prosedur pewarnaan dahak. Pertama, kita tuang carbon fusion 1% hingga menutupi permukaan. Setelah itu, kita panaskan api bunsennya, kemudian kita fiksasi hingga dia menguap. Setelah itu kita diamkan selama 5 menit. Setelah kita diamkan, kita bilas dengan air mengalir. Lalu kita teteskan asam alkohol 3% hingga fusinya itu hilang. Lalu kita bilas lagi dengan air. Setelah itu kita teteskan lagi menggunakan methylene blue. Lalu kita biarkan selama 20 detik. Setelah itu kita bilas dengan air, lalu kita keringkan. Nah, setelah kering, objek kelas ini dapat kita amati dengan perbesaran 100 kali. Dan jangan lupa juga kita teteskan minyak imersi, yang gunanya untuk memperjelas bayangan dari objek tersebut. Baik, kita masuk ke pewarnaan yang terakhir, yaitu pewarnaan spora. Jadi bakteri seperti Clostridium dan Bacillus ini memiliki kemampuan untuk membentuk endospora. Jadi endospora itu terbentuk bila lingkungan itu tidak memungkinkan untuk bakteri ini hidup. Dan endospora adalah bentuk kehidupan yang paling resisten. Jadi adapun prosedurnya yang pertama, kita mau membuat hapusan bakterinya. Jadi kita ambil objek kelas, api bunsennya kita nyalakan, kemudian posenya ini kita panaskan. Lalu di sini ada sampel bakterinya, kita ambil, lalu kita simpan di objek kelasnya. Nah, setelah itu kita fiksasi objek kelas tersebut. Setelah kita fiksasi, kita letakkan pada penangas airnya. Lalu kertas isap
sambil kita teteskan malakit hijau menggunakan pipet tetes. Penetesan ini berlangsung selama 5 menit. Jangan sampai apusan itu kering. Setelah itu, kita bilas dengan air untuk membuang kelebihan dari zat warna malakit hijau tadi. Setelah itu, kita tunggu hingga objek las ini agak kering. Lalu kita mengambil Safrania endospora. Kemudian menggunakan pipet tetes kita teteskan pada objek las tadi dan kita tunggu hingga 30 detik. Nah, setelah 30 detik kita bilas menggunakan air untuk menghilangkan kelebihan dari zat warna. Lalu kita keringkan menggunakan kertas hisap. Setelah kering, objek las tersebut dapat kita amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali.